Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Yohana Lastantiara Jekugu dari kelas Ilmu Kelautan B dengan NIM 26040120130 Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pengolahan data pasang surut dengan menggunakan Microsoft Excel dan mengidentifikasikan jenisnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi pasang surut. Menurut Pratama et al. Pada tahun 2015, pasang surut adalah peristiwa naik turunnya permukaan air laut yang terjadi secara periodik yang diakibatkan oleh hubungan gravitasi antara matahari, bulan, dan bumi. Adapun faktor lain terjadinya pasang surut yaitu angin, curah hujan, dan iklim. Pertama, kita akan membuka Microsoft Excel dan memasukkan data yang sudah diberikan oleh kakak-kakak. Lalu, ini dia data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara yang diambil oleh kakak-kakak angkatan 2016. Setelah itu, kita akan membuat perhitungan ya. Yang pertama, di kolom pasang surut, lalu ada kolom kosong ini merupakan kolom perhitungan untuk H plus NIM atau kolom pasang ditambah kolom surut dibagi 2 dengan ditambahkan dengan NIM belakang kita. Karena NIM belakang saya 157, maka saya akan menambahkan dengan angka 1,57. Setelah itu, saya akan menghitung total muka air rata-rata dengan menggunakan rumus sum. Dari H plus NIM ini kita sum, kita drag ke bawah. Lalu ada MSL, yakni mean sea level atau rata-rata dari H plus NIM yang sudah ada di kolom ini. Kita akan menghitung 2 stasiun, yakni stasiun 1 dan stasiun 2. Saya akan mulai dari stasiun 1. Perhitungan H plus NIM, saya akan menggunakan rumus, tidak menggunakan rumus ya, tapi langsung saja kurung buka 2 kali, saya mau tambah dengan kolom surut, saya kurung tutup, lalu saya bagi 2, kurung tutup lagi, lalu saya tambah dengan NIM belakang saya 1,57. Saya mau pastikan dulu rumusnya sudah benar, lalu saya enter. Sudah jadi seperti ini, tinggal di drag ke bawah rumusnya seperti ini sampai ke kolom D71 di sini. Sudah, kita cross check dulu apakah rumusnya sudah benar. Ternyata sudah. Setelah itu, saya mulai mengerjakan perhitungan total muka air rata-rata dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kurung buka, kita naik ke atas, kita hitung saya hitung mulai dari kolom D5 sampai D71. Di sini saya kurung tutup, lalu saya enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. 7.381,19. Selanjutnya saya mau menghitung MSL ini dengan menggunakan rumus average karena merupakan rata-rata ya. Saya sama dengan average, kurung buka, saya drag lagi datanya dari dari D5 sampai D71. Saya kurung tutup, saya enter. Nah, di sini sudah ada ya hasilnya, hasil perhitungannya. Saya akan lanjutkan ke stasiun 2 selanjutnya. Saya kurung buka 2 kali, saya klik ke kolom data pasang, tambah, kolom data surut, tutup kurung, dibagi 2, kurung tutup, ditambah 157. Nah, sudah. Saya mau drag ke bawah, mudah saja, seperti ini. Lalu saya cross check
beberapa, apakah sudah sama rumusnya, sudah sama semua. Lalu saya akan mengerjakan yang total muka air rata-rata. Rumusnya sum, kurung buka, saya ambil dari kolom G5 sampai G71, kurung tutup, enter. Selanjutnya sama dengan untuk min si level masih sama, average, kurung buka, masih sama G5 sampai G71. Seperti ini, kurung tutup, lalu di enter. Saya mau adjust sedikit, saya mau rapihkan kolom-kolomnya. Seperti ini, sudah. Nah, selanjutnya saya akan membuat data atau kolom lagi untuk menyatukan data dari stasiun 1 dengan stasiun 2. Saya mau buat HWL dan LLWL-nya dengan cara saya geser ke samping, saya buat kotak baru 3x3 kira-kira. Saya beri nama di atas ini stasiun 1. Lalu di sampingnya stasiun 2. Setelahnya saya beri nama di sini HWL dan LLWL. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ya sedikit apa itu HWL dan LLWL. HWL ialah akronim dari Highest High Water Level atau permukaan air maksimal yang ada di data pasang surut ini, dan LLWL merupakan akronim dari Lowest Low Water Level atau nilai permukaan air yang paling rendah. Kalau tadi nilai permukaan air yang paling tinggi, dan ini merupakan yang LLWL merupakan nilai permukaan air yang terendah begitu. Di stasiun 1 saya mau cari kalau HWL itu dengan menggunakan rumus sama dengan max. Masih sama, kurung buka, saya drag saja untuk stasiun 1, maka saya pilih kolom H plus NIM dari stasiun 1, yakni dari kolom D5 sampai D71. Seperti ini, saya kurung tutup, lalu saya enter. Nah, sudah muncul. Sama, untuk stasiun 2 perlakuannya sama dengan max, tutup kurung buka dari G5 sampai G71. Seperti ini, kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk LLWL, saya mau hitung dengan rumus sama dengan min. Minimal ya. Masih sama, drag dari stasiun 1, saya pilih dari kolom D5 sampai D71. Seperti ini, saya kurung tutup, saya enter. Perlakuan yang sama untuk stasiun 2 dengan rumus sama dengan min, kurung buka, karena stasiun 2 kolom H plus NIM di G5, maka saya pilih dari kolom G5 sampai G71. Saya kurung tutup, saya enter. Sudah, saya mau adjust sedikit, saya beri warna supaya sama ya warnanya dengan kolom yang besar. Seperti ini, sudah. Selanjutnya, saya akan mengolah data, kedua data ini menjadi sebuah grafik. Nah, caranya adalah dengan, saya mau pergi ke kolom section insert, saya ke kolom chart, saya pilih yang 2D line, pilih yang line with markers. Seperti ini, saya adjust tempatnya. Saya letakkan di sini, lalu saya akan mulai memasukkan data untuk grafik. Yang pertama adalah saya mau pergi ke kolom legend entry, section ini saya pilih add. Pertama, series name pertama saya yakni H plus name. Series values-nya saya mau pilih dari, karena ini grafiknya
saya akan buat dua grafik pasang surut stasiun 1 dan pasang surut stasiun 2, maka saya akan membuat yang pasang surut stasiun 1 terlebih dahulu. Ini series values-nya kita pilih yang dari kolom D5 sampai D71 ya, yang merupakan H plus NIM dari stasiun 1. Saya oke. Nah, karena di sini parameternya saya tidak menggunakan datanya itu parameternya bukan 1, 2, 3 sampai seterusnya, maka saya akan ganti horizontal atau axis labelnya ini menjadi parameter yang digunakan dari data ini, yakni data waktu. Dari jam 7.10 hingga pukul 18.10. Seperti ini. Belum selesai, masih harus menambahkan 3 lagi, yakni HHWL, MSL, dan LLWL. Saya tambah add lagi, saya pilih section add, saya tulis HHWL terlebih dahulu ya. Series values-nya saya pilih dari grafik yang kecil, stasiun 1. Saya oke. Tambah lagi ke add, MSL. Series values-nya saya pilih yang di bawah sini, di grafik besar. MSL stasiun 1. Nilainya sekian, oke. Terakhir memasukkan LLWL ya, series name-nya. Lalu series values-nya saya mau pergi ke data kolom yang kecil, stasiun 1 LLWL, saya oke. Sudah, tinggal di oke. Nah, sudah muncul datanya seperti ini. Karena perlu ditambahkan judul dan keterangan atau legenda, maka saya akan pergi ke, ini ada section plus di sini, saya klik, saya mau tambahkan yang pertama itu axis ya, axis pasti, lalu axis title, lalu chart title, grid lines pasti, karena kalau tidak ada garisnya, legend, dan yang terakhir legend. Nah, seperti ini, sudah siap, tinggal diganti. Chart title-nya kita ganti, saya ganti grafik pasang surut stasiun 1. Sudah, lalu axis titles-nya saya akan tambahkan sesuai nama data yang saya masukkan, yakni H plus NIM. Sudah, yang axis titles di bawah ini saya akan ganti menjadi waktu, karena parameternya merupakan waktu, saya ganti waktu. Sudah, saya mau ganti warnanya supaya lebih terlihat ya, karena ini warnanya ada yang abu-abu. Saya ganti, saya klik 2 kali tadi, lalu saya pergi ke, langsung muncul section design, ke change color, saya mau ganti warna ini. Sudah, warnanya kombinasi kuning, hijau, merah, dan orange. Selanjutnya, sebenarnya ini sudah selesai, tapi kita perlu untuk menunjukkan bahwa nilai garis ini tuh dari awal hingga akhir sama ya, supaya menyamakan panjang dari H plus NIM ini dengan cara manual, yakni saya pergi kolom ke section insert, lalu illustration, ke shape, saya buat yang line saja, saya klik dari mulai titiknya di sini, lalu pencet shift supaya lurus. Nah, pastikan sampai panjangnya sama dengan yang paling panjang ini, data H plus NIM. Shape outline-nya saya mau besarkan 1 pt. Saya mau ganti warnanya supaya sama, yaitu warna kuning. Saya mau adjust sedikit. Ini ya warnanya. Setelah itu, saya mau copy, paste. Paste lagi, 3 kan butuhnya. Yang pertama saya mau taruh di titik yang menunjukkan MSL, tinggal saya ganti warnanya menjadi yang serupa atau mendekati. Yang terakhir, titik yang menunjukkan data LLWL.
Saya ganti warnanya seperti ini. Nah, inilah tampilan akhir dari grafik pasang surut stasiun 1. Selanjutnya, kita akan membuat satu lagi grafik pasang surut stasiun yang kedua. Masih sama caranya dengan kembali ke section insert, ke chart, saya mau pilih yang chart, lalu pilih insert line or chart area chart, saya pilih 2D line yang line with markers, sama seperti tadi. Seperti ini, saya adjust dulu tempatnya, saya besarkan saja. Setelah itu, sama seperti tadi, kita masukkan data dengan cara mengklik section select data. Di legend entry series, kita klik add untuk menambahkan yang pertama yakni H plus NIM. Series value-nya kita ganti dengan cara drag kolom G5 sampai G71 atau kolom yang menunjukkan H plus NIM, nilai H plus NIM dari stasiun yang kedua. Kita oke. Horizontal kategori atau axis label-nya kita ganti menggunakan sama waktu parameternya dari A5 sampai A71 di drag. Seperti ini, lalu saya oke. Saya tambahkan lagi sama yang kedua yakni HHWL. Series values-nya, saya mau pergi ke stasiun data yang kolom yang kecil, di sini HWL. Oke, dua lagi ya, yang ketiga MSL. Series values-nya, saya mau pergi ke bawah sini, MSL stasiun 2. Oke, dan yang terakhir, saya mau memasukkan LLWL. Series values-nya saya ganti. Karena LLWL stasiun 2, saya pilih yang di data kolom yang kecil. Oke, pastikan sudah ada semua H plus NIM, HHWL, MSL, dan LLWL. Lalu saya oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Sama seperti tadi, kita perlu menambahkan axis titles, chart titles, dan legend atau keterangan. Pastikan sudah ada 5 yang tercentang ya, axis titles, chart title, grid line, dan legend. Sudah, saya mau namakan chart yang kedua ini sebagai grafik pasang surut stasiun 2. Axis titles-nya axis titles-nya saya mau ganti dengan H plus NIM. Sudah, lalu untuk yang axis title yang bawah saya mau ganti menjadi waktu. Nah, sudah. Sama, saya mau ganti warnanya menjadi, saya klik 2 kali, saya pergi ke ini, saya klik 2 kali. Mana? Saya change color-nya di sini menjadi yang ini. Sudah jadi, tinggal menambahkan garis ya, supaya mengetahui titik HHWL, MSL, dan LLWL-nya ini sepanjang dengan H plus NIM, data H plus NIM, ke section insert, illustration, shape, pilih yang lain. Klik bersamaan dengan shift supaya garisnya lurus sepanjang data H plus NIM. Ternyata kurang lurus ya, saya ulangi. Sudah, pas pelan-pelan, saya mau buat ketebalan garisnya 1 pt, lalu warnanya saya sesuaikan yang HWL kuning. Saya copy paste saja supaya sama hasil garis dan
dan efisiensi waktu ya. Saya mau rubah warnanya, yang hijau menjadi hijau dan yang marun menjadi marun. Seperti ini. Nah, sudah. Berikut adalah proses pengolahan data pasang surut perairan Teluk Awu Jepara yang dibuat oleh kakak-kakak angkatan 2016. Ada H+NIM, ada total muka air rata-rata, lalu ada min sea level stasiun 1 dan 2, ada HHWL, LLWL masing-masing stasiun 1 dan 2, lalu grafik pasang surut stasiun 1 dan grafik pasang surut stasiun 2. Kesimpulan yang dapat diambil dari grafik pasang surut stasiun 1 dan grafik pasang surut stasiun 2 yang sudah saya olah menunjukkan bahwa jenis pasang surut yang terjadi pada stasiun 1 dan 2 adalah pasang surut semidiurnal atau harian ganda. Hal ini terjadi karena grafik yang ada menunjukkan nilai yang relatif naik. Dalam periode 11 jam terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan tinggi yang hampir sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya video ini boleh berguna untuk kita semua yang menonton. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.